Saat seorang anak kecil bermain di tepi sungai, dia melihat ada kepiting. Ternyata kepala kepitingnya tersangkut di sebuah batu. Anak kecil langsung menolong kepiting itu. Kepiting pun melakukan gerakan berterima kasih. Anak kecil melihat kepiting itu lucu, lalu membawa kepiting itu pulang dan memeliharanya. Dia ingin memberitahukan kabar baik ini kepada ayahnya, tetapi ayahnya sibuk dengan penelitiannya. Saat ayahnya meninggalkan ruangan, dia diam-diam ambil benda hasil eksperimen. Ayahnya kembali, dia pun pergi. Dia memberikan makanan tersebut kepada kepiting. Dengan cepat, ia pun menghabiskannya. Mereka sangat akrab. 2 bulan pun berlalu. Ayahnya sadar bahwa ada yang hilang. Ibunya mencuci baju dan menemukan seekor kepiting dan berteriak. Teriakan ini membuat ia memecahkan cairan obatnya. Ayahnya merasa ini hal kecil. Istrinya bilang, "Pernahkah kamu lihat kepiting sebesar ini?" Mereka sedang bersenang-senang. Cairan obat yang tertumpah tadi pun langsung meledak. Anak dan kepiting itu pun sangat kaget. Rumah mereka pun terbakar. Dalam sekejap mata, 10 tahun pun berlalu. Kepiting sudah tumbuh besar hingga sebesar mobil. Kepiting pun menghancurkan rumah, lalu mencuri seekor sapi. Pemilik sapi tersebut datang. Di luar juga terdapat bercak darah. Polisi melihat hal ini pun sangat terkejut. Di sana mereka berhasil menemukan jejak kaki dan gigi yang besar. Mereka pun hanya bisa mengundang seorang ilmuwan untuk membantu. Ilmuwan pun langsung mengetahuinya. Mereka pergi ke ilmuwan menemukan telur kepiting raksasa dan juga kepiting yang sebesar mobil. Dia mengumpulkan nyali untuk mendekat. Pada saat dia berbalik, ada ibu yang membawa senjata. Dia memberitahu bahwa ini miliknya. Dia pun bergegas dan cepat-cepat pergi. Dengan cepat, malam pun tiba. Ada seorang wanita yang berjalan sendirian. Tiba-tiba dihampiri seorang pria botak untuk memberinya tumpangan. Wanita mengira dia adalah pria baik. Pria membawanya masuk ke hutan. Dia mulai usil dengan memegang wanita itu. Wanita menamparnya, lalu pergi. Pria botak itu pun pergi mengejarnya. Tiba-tiba ia pun tersandung. Ternyata adalah seekor kepiting. Lalu dia pun memukul kepiting itu. Ia malah menyerang balik pria botak itu. Wanita yang ketakutan itu pun langsung lari. Untungnya di sana ada seorang pria yang dapat menolongnya. Kepiting raksasa pun kembali muncul. Apa yang akan kalian lakukan jika menemukan kepiting raksasa di jalanan? Akhirnya mereka selamat dari bahaya. Wanita tersebut pun menceritakan tentang kejadian-kejadian tadi. Mereka penasaran tentang kepiting itu. Mereka mengikuti jejak dan sampailah di hutan dan melihat ada kepiting yang sedang bertelur. Kepiting raksasa itu tidak sadar kemudian meninggalkan telur-telurnya. Orang ini menembak semua telur-telurnya. Kepiting yang melihat anaknya sudah tiada lalu sangat marah sehingga membuatnya memotong tangan orang itu dengan capit miliknya. Dia ketakutan dan langsung kabur, tapi kepiting tetap mengejarnya. Akhirnya dia berhasil membunuhnya dengan capit besarnya. Kemudian tim kepolisian pun datang. Mereka bertemu dengan anak perempuan itu. Saat malam hari mereka kembali mengunjungi tempat itu dan melihat gadis menari di sana. Mereka menyelidiki gadis itu, lalu dia sangat marah sehingga dibawa pergi menggunakan mobil. Kepiting yang melihat hal ini pun langsung mengikuti mereka. Mereka melihat kepiting raksasa itu, kemudian kaget dan panik, langsung turun dari mobil dan kabur. Tapi bagaimana bisa orang dengan 2 kaki bisa kabur dari kejaran kepiting berkaki 8? Kepiting pun mendekati wanita itu dan membantunya membebaskan diri. Lalu wanita itu pun dilindungi kepiting ini. Tim mereka pun datang untuk berburu kepiting raksasa itu. Wanita itu pun melindungi kepiting ini, lalu berkata bahwa kepiting itu temannya, tapi malah dikirain kepiting itu menyanderanya. Dia menyingkirkan wanita itu dan mulai melakukan penembakan.
Tapi cangkang dari kepiting sangat keras, bahkan sama sekali tidak dapat melukainya. Melihat kejadian ini, mereka langsung meminta untuk menggunakan pesawat tempur. Setelah mendengarnya, dia pun sangat sedih, lalu menceritakan tentang persahabatan mereka. Mereka pun menyembunyikan kepiting itu. Tapi mereka menembaki rumah dari kepiting. Melihat potongan dari tempurung kepiting, mereka sangat senang karena mengira kepiting itu sudah mati. Sebenarnya kepiting raksasa itu masih hidup dengan baik. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Jangan lupa untuk menekan tombol like, follow, and share pada video ini ya. Terima kasih.